Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Purnamasari. Saya mahasiswi semester 4 jurusan akuntansi di Universitas Linggabuana PGRI Kota Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan kepailitan dalam perspektif hukum bisnis dan perlindungan hukum dalam pasar modal Indonesia. Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar hutangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar hutangnya. Tujuannya yaitu untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Fungsinya yaitu kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Syarat kepailitan yaitu ada 3. Yang pertama, memiliki minimal 2 kreditur. Yang kedua, tidak membayar minimal 1 hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang ketiga, yaitu kreditur yang tidak dapat dibayar tersebut kemudian dapat dan sah secara hukum untuk mempailitkan kreditur tanpa melihat jumlah piutangnya. Tugas kurator yaitu yang pertama ada kurator sementara yang mengawasi pengelolaan usaha debitur. Yang kedua, mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator. Yang kedua, sebagai pengurus. Yang pertama, yaitu hanya menyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU. Yang ketiga, sebagai kurator sendiri. Yang pertama itu ada tugas administrasi. Yang kedua ada tugas mengurus serta mengelola harta pailit. Yang ketiga ada tugas melakukan penjualan atau pemberesan. Perlindungan hukum dalam pasar modal Indonesia. Pasar modal ialah suatu pasar di mana dana-dana jangka panjang, baik hutang maupun modal sendiri diperdagangkan. Contohnya seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek. Setiap negara memiliki suatu badan pengawas pasar modal. Di Indonesia sendiri disebut dengan BAPEPAM, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal. Tugas BAPEPAM sendiri yaitu mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal, menyelenggarakan bursa pasar modal efektif yang efisien, dan terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya di pasar modal. Perkembangan pasar modal selama masa Orde Lama. Tahap konsolidasi. Yang pertama ada di paket Desember 1987. Melalui paket Desember 1987 terjadi perubahan yang mendasar di bidang pasar modal. Yang kedua ada di paket Oktober 88. Kebijakan paket Oktober 1988 meskipun tidak secara langsung mengatur pasar modal, tetapi imbasnya dapat dirasakan. Yang ketiga yaitu ada di paket Desember 1988. Kebijakan ini memberikan dorongan bagi perkembangan pasar modal dengan diterbitkan beberapa kebijakan. Kembangan tahun 1988 sampai 1999. Berlakunya Undang-Undang Pasar Modal serta masa reformasi. Pelaku pasar modal sendiri yaitu ada di 15. Yang pertama ada di emiten, kedua ada di perusahaan publik, ketiga ada di Badan Pengawas Pasar Modal, ada bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, wakil perusahaan efek, perantara pedagang efek, penjamin emisi, penasihat investasi, manajer investasi, lembaga penunjang, dan profesi penunjang pasar modal. BAPEPAM dan bentuk kelembagaannya serta perannya dalam melindungi pelaku pasar modal. Yang pertama itu ada Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, Biro Pengelolaan Investasi dan Riset, Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan 2, Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan. Tugas-tugas yang dimiliki oleh jabatan para biro di BAPEPAM.
Tugas-tugas yang dimiliki oleh jabatan para biro di Bapepam. Yang pertama, Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum bertanggung jawab menyusun peraturan di bidang pasar modal, menetapkan sanksi atas pelanggaran, memberikan bantuan hukum, melakukan litigasi, memberikan saran dan pendapat, serta melakukan pengawasan dan pembinaan. Yang kedua, ada Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelaku modal yang melakukan pelanggaran. Yang ketiga, Biro Pengelolaan Investasi dan Riset, bertanggung jawab atas kegiatan riset yang bertujuan untuk memajukan pasar modal di Indonesia. Keempat, Biro Transaksi dan Lembaga Efek, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga efek dan juga transaksi-transaksi efek. Yang kelima, ada Biro Penilaian Keuangan Perusahaan 1, bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan, serta penelaahan pada aspek hukum yang bergerak di bidang jasa termasuk perbankan, asuransi, dan institusi-institusi keuangan lainnya. Yang keenam, ada Biro Penilaian Keuangan Perusahaan 2, bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan, serta penelaahan pada aspek hukum yang bergerak di bidang produksi barang atau perusahaan publik di bidang penyelenggaraan jasa jalan tol. Yang ketujuh, yaitu ada Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, bertanggung jawab untuk menyusun dan mengembangkan standar akuntansi dan pemeriksaan serta melakukan pemeriksaan di bidang akuntansi untuk memenuhi tanggung jawab Bapepam yang semakin luas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Visi Bapepam yaitu ada ekonomi 1, menciptakan pasar modal yang aman, teratur, wajar, dan efisien guna menunjang perekonomian nasional. Ekonomi 2, menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal dalam melakukan alternatif investasi. Ada sosial atau budaya, mengembangkan masyarakat yang berorientasi pasar modal dalam membuat keputusan, pembiayaan, dan investasi. Selanjutnya ada kelembagaan, mewujudkan Bapepam menjadi lembaga independen dan berkualitas internasional yang selalu memperbaharui dan mengembangkan diri. Untuk kesimpulannya, yaitu kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar hutangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar hutangnya. Pasar modal ialah suatu pasar di mana dana-dana jangka panjang, baik hutang maupun modal sendiri, diperdagangkan. Dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham. Setiap negara memiliki suatu badan pengawas pasar modal, yaitu di Indonesia ada Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal. Pelaku pasar modal sendiri terdiri dari emiten, perusahaan publik, Bapepam, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, wakil perusahaan efek, perantara pedagang efek, penjamin emisi, penasihat investasi, manajer investasi, lembaga penunjang, dan profesi penunjang pasar modal. Maka cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.